Ketika aku mengetuk pintu, pintu sudah dibuka sama orang yang membuka, seorang wanita cantik berwajah bule pakai topi. Topi itu seperti topi Belanda, jadi orang itu sebut saja namanya Noni Belanda. Noni Belanda itu menyuruh kami secepatnya masuk ke mansion itu, mau tak mau harus masuk. Perasaan curiga tidak ada, suasana rumah tidak ada yang aneh. Terlihat barang-barang kuno terpajang rapi yang jelas sangat mewah bagaikan sebuah istana. Orang itu menutup pintu pas pintu ditutup. Terdengar kalau mereka sekarang di depan mansion ini. Orang itu sekarang lagi keluar. Kami melihat ada apa di luar. Orang itu mengusir kedua sosok itu. Kedua sosok itu kuda tanpa kepala dan kuntilanak merah. Langsung lari terbirit-birit. Ada yang gak beres. Udah tenang aja. Orang itu masuk, dia segera mengajak kami supaya duduk di ruang tengah. Kami turuti apa permintaan orang itu. Disuruhnya kami makan di meja makan, ada daging ayam, daging sapi, daging babi, nasi hingga roti. Semuanya lengkap. Orang itu bertanya, kami mau kemana? Ku jawab kalau kami mau turun tapi malah tersesat. Gara-gara dikejar kuda tanpa kepala dan kuntilanak merah. Orang itu sekarang tertawa pelan tapi tawanya bikin ngeri-ngeri sedap. Seperti ada aura jahat. Udah. Sekarang kalian di sini saja. Jangan kemana-mana, makan sepuasnya. Sylvia tanya jalan menuju turun ke bawah. Dia hanya geleng-geleng kepala lalu bilang, intinya kami harus di sini kurang lebih mulai 2 hari saja baru boleh pergi. Aku tanya kenapa tidak sekarang saja. Dia bilang karena 2 sosok seram itu masih mengincar yang dimana kami harus lolos dan tidak bertemu dengannya kurang lebih 2 hari. Selama kurang dari 2 hari jangan sampai ketemu. Aku tanya kenapa jangan sampai ketemu. Karena itu adalah kesalahan salah satu dari kalian. Sehingga makhluk itu sekarang sangat marah. Kalau kalian tertangkap mereka, kalian akan dibawa ke alamnya dan tidak akan kembali. Kalaupun kembali sudah dipastikan akan menjadi gila. Mendengar hal itu jantungku terasa mau copot, merinding ngeri kalau sampai tertangkap. Tapi alhamdulillah kami bisa selamat. Kami melanjutkan makan tapi Sylvia tidak mau makan. Orang itu sekarang naik ke tangga dan pergi. Kusuruh Sylvia makan tapi dia tidak mau. Via merasa memang ada yang tidak beres. Dia lalu berbisik-bisik, Mas, ada yang gak beres. Udah makan aja. Gue tahu kok ini gak beres. Jangan sampai tuh orang curiga. Lu tahu kan, 2 sosok itu lari terbirit-birit. Itu dikarenakan orang ini adalah jin berkasta tinggi. Akhirnya dia mau makan demi menghilangkan kecurigaan orang itu ke kami. Kami tentu memilih hidangan halal dan menghindari menu haram seperti daging babi dan miras. Hatiku mengatakan supaya secepatnya pergi saja, tapi firasat lain mengatakan kalau jangan pergi karena teror akan 2 sosok tersebut. Orang itu kembali turun dari tangga dan mendatangi kami. Dia bertanya apakah sudah kenyang dan puas. Ku jawab iya. Orang itu sekarang meminta kami supaya mandi lalu tidur. Masing-masing dari kami mandi secara bergantian. Suasana kamar mandi khas zaman dulu, seperti zaman Victoria. Di situ ada bak mandi kuno dan toilet kuno berbentuk kursi seperti era Victoria. Entah kenapa aku merasa sangat tertarik untuk mandi. Sebelum mandi aku sempat buang kotoran di tubuhku dengan duduk di kursi itu. Setelah cukup puas aku lihat ke lubang toilet, kotoranku hilang tak kemana. Bersih tak tersisa, tapi pikiran negatif ku buang jauh-jauh lalu aku mandi berendam di bak mandi kuno itu. Sangat nyaman dan menyenangkan. Ditambah airnya hangat, tiba-tiba saja turun hujan yang membuat suasananya semakin mantap. Tiba-tiba ada kilatan cahaya petir. Dalam kilatan petir di situ aku melihat di depanku ada sosok yang menyerupai orang tadi, tapi bentuknya ini sangat mengerikan.
Badannya ini setinggi ruangan, malah tentunya lebih besar. Pakai topi, mukanya jelek banget. Mulutnya sangat lebar, tangannya panjang dan kukunya panjang-panjang. Melihat sosok itu aku benar-benar kaget dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tolong mandinya dipercepat, ini adik sampean mau mandi. Iya bentar. Singkat cerita, aku akhirnya selesai mandi. Entah bagaimana bisa baju sudah disiapkan oleh orang itu. Bajunya masih sama, hanya saja lebih bersih seperti baru. Aku lalu digiring oleh orang itu menuju kamar dan disuruh tidur. Sementara via mandi di kamar, orang itu membaringkanku. Entah bagaimana bisa aku langsung terlelap. Dalam mimpiku aku menikah dengan orang itu, dibawanya aku ke suatu tempat olehnya. Orang itu sangat cantik sekali, ditambah pakai gaun pengantin berbentuk kemben yang sangat seksi. Seperti nyata. Apakah aku ini sedang halu? Wallahu a'lam bishawab. Tubuhku tak bisa digerakkan, jalan sendiri aku terus digandeng menuju ke tempat ritual pernikahan. Akhirnya sampailah di tempat tujuan, yakni sebuah kastil yang sangat besar. Aku digandeng masuk, tapi tiba-tiba suasana ngeri datang. Para penjaga dan para tamu semuanya sangat mengerikan. Ada yang besar berbulu, ada yang berkepala macan, berkepala kerbau, ada mesinden Jawa yang seram, ada kuntilanak, pocong, banaspati, lengkap, semuanya mengerikan. Lantainya terbuat dari potongan tubuh manusia. Semuanya hidup dan berteriak-teriak minta tolong. Seluruh dinding ruangan bercat darah. Benar-benar seperti istana iblis. Pemimpin upacara atau mungkin wali nikah, tak kalah mengerikan. Sosok itu berwarna merah, berbulu, matanya cuma satu. Badannya sangat besar. Dalam mimpiku itu aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang itu sekarang berubah seperti yang kulihat di kamar mandi. Dari kejauhan kulihat via adikku ditelanjangi lalu diseret-seret oleh prajurit. Hal lebih mengerikan terjadi lagi. Dia dimutilasi oleh dua sosok algojo yang keduanya memiliki wujud bagaikan iblis. Kepala adikku ditancapkan ke besi lalu dijadikan pajangan, lalu diberikan padaku. Salah satu dari mereka berkata kalau itu adalah pajangan kenang-kenangan menikah. Tubuh Via yang sudah terpotong juga dijadikan pajangan. Pergelangannya dijadikan gantungan, badannya hanya diambil tulangnya saja. Jantungnya diberikan kepada sosok mengerikan yang menikahiku lalu dimakan mentah-mentah. Air mataku tidak bisa menetes dan tidak bisa menangis melihat adikku dibunuh secara mengerikan. Tak lama kemudian aku pun tersadar dari mimpi mengerikan itu. Aku dibangunkan oleh adikku Via. Kata adikku kalau aku tidur sambil teriak-teriak. Mas, kenapa lu teriak-teriak kayak orang gila? Mimpi Vi, serem banget. Lalu semua mimpinya ku ceritakan semua ke Via. Mimpi itu benar-benar nyata. Bisa modar kalau kejadian ini benar-benar nyata dan terjadi. Begitu dia dengar apa yang ku ceritakan, langsung syok dia. Mulai orang besar di kamar mandi, mimpi mengerikan, semuanya jelas kalau ada yang tidak beres pada tempat ini. Via berkata kalau ini sudah mau pagi, dia lalu ceritakan kejadian pas dia mandi. Cerita dari Via tak kalah mengerikan. Setelah dia selesai mandi dari bak mandi, tiba-tiba keran airnya memancur sendiri. Tapi air itu bukan air, namun darah, sampai penuh baknya dengan darah. Muncul dari bak yakni sosok kepala tidak hanya satu, tapi ada sekitar puluhan. Semua tertawa-tawa. Adikku tubuhnya tidak bisa digerakkan, baru bisa digerakkan setelah berusaha keras dipaksa. Dia lari keluar dari kamar mandi menuju kamar sambil menangis ketakutan, lalu menemukanku yang terbaring. Lalu dia tidur di sampingku sambil tutupan selimut. Pas tidur dia mimpi dikejar-kejar oleh dua makhluk yang mirip dengan iblis. Dia terbangun pas tertangkap oleh mereka. Pas dia bangun kaget dia. Dia kaget karena aku teriak-teriak seperti orang kerasukan. Di sini aku berpikir kok mimpinya sama dengan mimpi yang aku alami. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya kami sarapan sama orang itu. Di sini Vian jeleneh, dia tanya siapa nama orang ini.
Orang ini bernama Nyonya Sonya. Kita sebut saja Sonya. Lalu si Via tanya lagi, dia ini manusia atau setan? Sonya ini bilang kalau dia ini manusia. Kami dan dia akhirnya cakap-cakap dengan si Sonya. Si Sonya ini bilang kalau dia ini adalah seorang pendaki sekitar tahun 1950-an. Dia ini adalah orang keturunan Belanda, tapi sewaktu dia mendaki bersama ayahnya, dia ini terpisah dengan ayahnya dan tersesat. Waktu turun dari merbabu, dia tersesat oleh jalan bercabang dan akhirnya tersesat sampai sekarang. Jadi dia tidak bisa keluar. Lalu Via tanya lagi, bagaimana bisa ada rumah sebesar ini? Rumah ini katanya pemberian dari jin penunggu di sini. Jadi dia ini ditolong oleh jin yang katanya baik. Via tanya lagi, apakah bisa keluar? Lalu apakah kami juga bisa keluar? Aku tidak tahu. Ucap Sonya dengan nada agak aneh, tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan dia karena memang dia orangnya sangat misterius. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hari ini kami melakukan kegiatan, kami diajaknya jalan-jalan. Si Sonya bilang kalau jangan khawatir sama dedemit di sini. Soalnya Sonya bilang akan menghadapinya. Kami diajak olehnya berkunjung pedesaan dan pasar. Yang pasti itu dunia lain, bukan alam nyata. Lalu ada satu sosok berbentuk seorang wanita pakai kemben tanya ke Sonya, kamu mau menikah kapan? Si Sonya bilang kalau dia akan menikah 4 hari lagi. Katanya tempat pelaminan, gaun, undangan semuanya sudah disiapkan. Calon suami juga sudah. Mendengar hal itu aku ingat akan mimpi tadi malam. Selama kegiatan jalan-jalan banyak sekali makhluk-makhluk yang sungkem dengannya. Seolah tunduk hormat padanya. Tidak hanya jalan-jalan tapi juga belanja. Alat pembayarannya berupa sebuah batu. Ketika sampai di rumah, biasa makan bareng. Kami tidak berani mandi malam. Kalau mandi biasanya sore. Takut akan kejadian kemarin. Malamnya tidur, mimpi kali ini beda. Di sini kami mimpi bertemu ayah dan ibu di ruang kosong. Ayah bilang kalau kami harus cepatnya kabur dari sini. Karena kalau tidak aku akan dinikahi dan si Via akan dijadikan tumbal. Tapi mimpi itu tidak berlangsung lama, tiba-tiba kami dibangunkan sama si Sonya. Dia bilang kalau ini sudah pagi, malam terasa sangat cepat. Dah, sana cepetan makan. Kami bangun lalu sarapan. Pas sarapan bincang-bincang seperti biasa, lalu si Via tanya, siapa calon suami si Sonya? Dia hanya diam, tapi tatapan itu menatap ke arahku. Tatapannya bikin ngeri. Setelah sarapan, mandi, kegiatan seperti biasa masih sama. Jalan-jalan, pas jalan-jalan aku sempat melihat di ujung tanah lapang berdiri sebuah kastil. Kastil itu mirip seperti tempat di mimpi. Lebih ngerinya di kastil itu terdengar suara jeritan kesakitan persis yang ada di mimpi. Si Sonya justru tertawa licik. Diajaknya kami pulang. Di rumah kami makan dan mandi lalu tidur. Di kamar aku bilang kepada si Via sambil bisik-bisik kalau ada yang aneh sama tempat ini. Vi, lo aneh gak sama si Sonya? Iya, gue aneh banget. Kita harus kabur. Gue takut banget sumpah. Kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan akan kabur hari ini juga. Kami akan kabur lewat jendela, tapi hal itu tidak bisa dilakukan lantaran jaraknya sangat tinggi. Tiba-tiba saja si Via kebelet pipis. Aku suruh dia pipis di sini saja. Dia langsung keluar kamar. Setelah pipis, dia kembali ke kamar. Si Via kembali dengan nafas ngos-ngosan. Kenapa lu, Vi? Pokoknya serem banget. Via bilang kalau setelah pipis dia pasti lewat ruangan tengah karena memang harus lewat. Tapi dia lewat lantai atas. Di sini Via melihat kalau si Sonya itu sedang berdiri sambil diam. Setelah itu si Sonya perlahan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, yakni sosok yang aku lihat di kamar mandi. Tapi dia pura-pura tak melihat. Dia sambil tahan rasa takut sambil ngos-ngosan. Di sini memang terbukti kalau si Noni Belanda alias Nyonya Sonya ini adalah dedemit. Dengan cepat kami kemasi barang-barang kami karena kalau besok pagi kami pergi, kemungkinan akan dicegat. Jadi bisa dipastikan kalau cerita si Sonya ini bohong semua.
Karena kebingungan, kuputuskan kabur lewat jendela. Tak peduli itu jaraknya cukup tinggi, kami jatuhkan tas keril dulu baru lompat dan jatuh di atas keril, mungkin kami bisa selamat. Tiba-tiba saja pas mau lompat terdengar suara ketawa, tapi tawanya sangat keras. Suara tawanya lebih seram daripada suara-suara kuntilanak merah berkuda tanpa kepala. Benar-benar sangat mengintimidasi. Tiba-tiba saja